Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Edisi Jumat kali ini saya akan mengulas buku berjudul Tantangan Global dan Tanggung Jawab Keadilan Sosial. Buku ini adalah salah satu buku yang saya dapatkan saat mengikuti Social Justice Leadership Program. Seperti apa ulasannya? Saksikan selanjutnya. Buku Tantangan Global dan Tanggung Jawab Keadilan Sosial ini diterbitkan oleh Indonesia Social Justice Network atau ISJN. ISJN adalah lembaga jaringan dan forum alumni for Foundation International Fellowship Program. Buku ini menjadi salah satu langkah untuk menyebarkan semangat mencapai keadilan sosial. Apalagi perkara memperjuangkan keadilan sosial harus terus dilaksanakan, harus terus dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Buku setebal 300 halaman ini berisi pengalaman dan hasil studi peserta Social Justice Forum tahun 2015. Lalu oleh editor yaitu Kak Latifa dan Andi Ahmadiani yang merupakan presidium ISJN membaginya ke dalam 4 bagian, yaitu tantangan pada pembangunan berkelanjutan, tantangan pada gerakan sosial dan budaya, tantangan dalam demokrasi dan kesetaraan gender, dan tantangan pada pendidikan dan ketenagakerjaan. Tantangan pertama ada 4 judul tulisan juga. Ini tantangan pertama dalam bagian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, mulai dari peran pemerintah dalam penerapan program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh korporasi di Kabupaten Maluku Tengah, hingga pembahasan tentang CSR lingkungan dan implementasinya di Indonesia, perspektif kritis di bawah ajaran teori legitimasi. Lalu ada tantangan kedua, kemudian tantangan ketiga, lalu tantangan keempat, serta diakhiri dengan biografi 19 penulis yang terlibat dalam buku ini. Nah, sekarang saya mau share sedikit tentang isi buku ini di bagian tantangan keempat dengan judul tulisan Pendidikan Multikultural untuk Masyarakat Aceh dan Papua yang ditulis oleh Pak Al-Munawarah bin Rusli. Nah, di bagian pendahuluan dipaparkan bahwa Aceh dan Papua adalah 2 wilayah di Indonesia yang merepresentasikan kelompok minoritas dalam konteks kehidupan sosial keagamaan berskala nasional. Dipaparkan tentang epistemologi pendidikan multikultural untuk masyarakat Aceh dan Papua, diantaranya dengan pendekatan humanis, pendekatan rasional, dan pendekatan fungsional. Memberikan beberapa saran terkait penerapan pendidikan multikultural di Aceh dan Papua. Tulisan lain yang ingin saya bagikan ada di halaman 265 berjudul Kekerasan Perdagangan Manusia dengan Korban dari Indonesia, kasus studi di Penang, Malaysia. Ditulis oleh Pak Syamsuddin dan Pak La Alimuddin. Nah, di bagian kesimpulan dan saran saya akan bacakannya. Kajian ini berhasil mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban perdagangan manusia yang meliputi kekerasan fisik berupa penyiksaan, paksaan bekerja dalam keadaan sakit, serta tidak mendapatkan perawatan medis. Kekerasan ekonomi berupa gaji yang tidak dibayarkan selama tahunan, jam kerja yang panjang, serta dipekerjakan di beberapa tempat. Kekerasan lain berupa kekerasan sosial, meliputi pengurungan, tidak diizinkan menelpon anggota keluarga, serta tidak dapat pulang ke negaranya. Tentu saja kekerasan yang dialami oleh korban merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus diperjuangkan oleh semua pihak, baik negara asal maupun negara tuan rumah, untuk dapat memberikan perlindungan, pembelaan, dan penyelamatan serta pemulihan korban agar dapat kembali hidup secara normal. Buku ini adalah buku yang bernuansa akademik, tapi berdasarkan dari banyak pengalaman praktisi, sehingga jujur saya sebagai orang yang berada di luar dunia akademisi ini cukup berat, tapi saya tetap menikmati membaca setiap hasil penelitian yang ada, karena ini menjadi inspirasi dan semangat yang baru, semangat yang lebih untuk gerakan-gerakan akar rumput yang saya lakukan atau kerja-kerja kemanusiaan. Nah,
Untuk teman-teman yang juga banyak terlibat pada gerakan-gerakan akar rumput atau kerja-kerja kemanusiaan yang disebutkan tadi, buku ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kita. Nah, untuk teman-teman yang ada di Banda Aceh atau Aceh Besar, bisa pinjam buku ini di sekretariat kami di Rumah Relawan Remaja, atau yang di luar Aceh dan Banda Aceh dan mau memilihnya bisa langsung menghubungi tim dari ISJN itu sendiri via Instagramnya ini. Dan selain berbagai inspirasi dan insight dari para penulis yang ada dalam buku ini, saya juga sebenarnya sangat suka dari sampulnya. Di sini sampulnya seorang bapak yang duduk melihat gedung-gedung pencakar langit. Saya membacanya sebagai sebuah ketimpangan yang banyak terjadi, khususnya di negeri ini, ketimpangan antara si miskin dan si kaya, yang ada dan yang tidak ada, sehingga gap ketidakadilan sosial itu sangatlah besar. Nah, bagaimana caranya agar gap itu menjadi kurang atau bahkan hilang, seperti harapan dari Kak Andi Ahmad Yani selaku Presidium ISJN yang ada di bagian awal buku ini, yang berharap bahwa semoga ketidakadilan sosial itu hanyalah kelak akan menjadi catatan sejarah. Caranya adalah bagaimana kemudian menghilangkan gap itu seperti saya bahasakan tadi. Tapi kemudian apakah sanggup kita dengan dunia yang serba materialistis sekarang, kapitalisme merajalela? Tapi bukan tidak mungkin sih. Itu bisa terjadi juga ketika kita mau mengambil peran untuk terus mempromosikan keadilan sosial dan mewujudkan keadilan sosial ini bersama, tentunya dengan peran-peran kita masing-masing. Oleh karena itu, membangun jaringan juga adalah bagian penting yang harus dilaksanakan oleh kita dan komunitas-komunitas yang terus bergerak untuk keadilan sosial. Jadi terus berjuang untuk keadilan sosial bagi negeri ini. Oke, sampai jumpa. Semoga ini agak-agak berat sih pembahasannya, cuma karena saya pas membawa buku ini saat ikut serta bersama relawan kita di Rumah Relawan Remaja pada saat melakukan tanggap bencana banjir di Aceh Utara. Ini baru pulang kemarin, dan kemudian ya di lokasi banjir itu saya juga melihat berbagai ketimpangan sosial bahkan di sekeliling kita mungkin ya. Oke teman-teman, jadi saya sekarang udah banyak ngomongnya udah ini sih, tapi kalau kita berbicara tentang ketimpangan sosial sangat banyak. Apa teman-teman juga merasakannya atau pernah melihatnya? Bisa share di kolom komentar. Oke, semoga ulasan kali ini bermanfaat. Lagi-lagi kalian perlu baca juga buku ini ya, karena pegiat sosial itu juga perlu banyak baca, apalagi membaca hal-hal yang berbau kemanusiaan. Nah, sampai jumpa di Jumat depan. Ami mengulas buku episode selanjutnya. Selamat membaca.